wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Karisma Soraya kembali hadir untuk menemani Anda tentunya dalam acara Semangat Pagi. Semangat. Luar biasa. Dan seperti biasa nih pemirsa, Semangat Pagi akan selalu memberikan informasi-informasi yang menarik yang pastinya akan sangat sayang apabila pemirsa lewatkan. Nah, seperti yang satu kali ini ya, informasi ini akan didapatkan melalui bincang pagi kali ini dengan tema Halal Produkku, Tenang Hidupku. Nah pemirsa, seperti kita tahu banyak sekali kan produk-produk yang beredar di masyarakat, khususnya dalam obat dan makanan nih. Tapi pemirsa, apakah produk-produk tersebut ini harus memiliki sertifikat halal ya? Itu masih menjadi tanda tanya juga. Maka dari itu sudah hadir di Semangat Pagi untuk membahasnya. Saya perkenalkan Kepala Penyelenggara Syariah sekaligus Ketua Satgas Halal Kota Tasikmalaya, Bapak Haji Cecep Nurholis MPDI. Selamat pagi Bapak. Pagi. Semangat ya Pak ya? Semangat luar biasa. Dan juga sudah hadir pula perwakilan staf Lokapom Kota Tasikmalaya. Tentunya di sini ada Mbak Alma Pradiska Sumaryadi STP. Selamat pagi Mbak Alma. Pagi. Luar biasa. Kali kedua kami bertemu ya Mbak ya. Luar biasa. Semangat ya Mbak Alma ya. Oke, luar biasa. Nah, pemirsa, ada dua narasumber hebat di sini dan kita akan membahas mengenai hal tersebut ya. Pak, boleh sedikit dijelaskan nih Pak, apakah betul produk yang beredar di masyarakat ini memang harus memiliki label atau sertifikat halal seperti itu? Ya, karena kita mayoritas umat Islam dan di antara hak asasi yang paling utama itu adalah hak untuk beragama. Dan Islam mengajarkan, mewajibkan kepada pemeluknya bahwa dalam makan, minum, apapun yang dipakai itu harus halal. Dan kenapa harus halal? Karena itu bagian daripada maqasidus syar'i. Artinya tujuan adanya aturan dalam Islam itu diantaranya hifdun nafsi, untuk menjaga jiwa. Dan salah satu untuk menjaga jiwa itu tadi itu kita dalam makan, minum dan memakai itu harus yang halal. Kalau misalnya dikategorikan halal, mungkin ini sudah disebutkan juga kan ya Pak dalam Al-Quran. Ada pengkategorian makanan-makanan halal, baik itu seperti disebutkannya syarat-syaratnya seperti itu. Nah kalau misalnya dari Kementerian Agama sendiri, persangkut pautnya gitu loh Pak, persangkut pautnya dikatakan ini produk halal gitu. Apakah ada prosesnya? Ya, begini pemirsa Radar TV yang kami banggakan, kami hormati. Ketika berbicara apa itu halal, apa itu makanan yang halal, apa itu minuman yang halal, apa itu obat-obatan yang halal, maka jawabnya itu adalah makan, minuman dan obat-obatan yang tidak diharamkan. Itu halal. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, makanlah semuanya yang halal ini, makanlah apa yang ada di muka bumi ini, kecuali yang diharamkan. Itu. Nah, kaitan dengan Kementerian Agama, maka dalam ini Kementerian Agama diberi wewenang, diberi amanat oleh undang-undang, yaitu dengan adanya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dan itu juga diperkuat dengan peraturan Presiden PP nomor 39 2021. Yang seperti kita tahu sebelumnya sertifikat halal itu dikeluarkan oleh MUI ya Pak ya sebelumnya. Tapi sekarang sudah ada di bawah kewenangan BPJPH. Betul, yang ada di bawah kewenangan Kementerian Agama seperti itu. Ya, artinya salah satu amanat dari PP nomor 39 2021 yang kemarin oleh Bapak Presiden, yaitu bahwa kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat halal itu adalah BPJPH. Nah, dengan hal itu maka sekarang itu yang mengeluarkan sertifikat halal itu adalah BPJPH. Tapi tidak artinya melepaskan dengan MUI dan LPPO. Karena di dalamnya pun MUI dan LPPO muncul juga di dalam regulasi itu. Jadi masih berkesinambungan ya Pak ya? Harus. Karena kan di dalam proses prosedurnya itu nanti secara administrasi itu adalah BPJPH, yang memberikan fatwa adalah MUI, karena di sana ahli agamanya. Sedangkan yang meneliti bahan-bahan dan lain sebagainya itu LPPOM yang bisa dan yang punya segalanya. Kita pakai ini bahan ini halal, bagus, ada akibatnya itu kan LPPOM. Nah kalau dari segi LPPOM sendiri ya Mbak Alma ya, apakah makanan yang halal ini sudah berarti sehat gitu?
Boleh Mbak, mungkin kan tadi lebih diuji ya Mbak ya, lebih diuji apakah ini kandungannya baik atau tidak seperti itu. Apakah memang itu dikatakan sehat juga nih, makanan yang halal sudah tentu sehat misalnya? Iya, jadi kan ada istilah halalan toyiban ya Pak. Nah, jadi mungkin kalau misalnya makanan itu sudah menggunakan bahan-bahan atau peralatannya sudah halal begitu ya. Jadi peralatannya tidak bercampur dengan bahan yang diharamkan. Itu mungkin makanannya bisa dikategorikan halal. Tetapi kalau misalnya di sarana produksinya sanitasi higiennya tidak terjaga gitu. Betul. Bangunannya kotor, lalu karyawan yang mengolahnya tidak cuci tangan gitu ya, kurang dijaga kebersihannya. Nah, itu kan berarti diragukan gitu ya toyibnya itu. Jadi ya mungkin makanan itu bisa dikategorikan halal, tetapi ya belum tentu sehat. Betul. Oke, jadi tergantung lagi banyak sekali pertimbangannya ya kalau misalnya menurut dari Lokapom sendiri gitu ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau misalnya dari BPOM sendiri nih Mbak Alma, dalam menguasai atau memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kehalalan suatu produk itu seperti apa? Ya, jadi kalau Badan POM itu untuk yang berkaitan dengan halal hanya di pre-marketnya saja. Jadi pada saat pendaftaran produk nanti kan pelaku usaha mendaftarkan secara online. Nah, di menunya itu bisa mengupload sertifikat halal sebagai bukti bahwa produk tersebut itu sudah didaftarkan untuk halalnya, dan juga di labelnya juga untuk diunggah rancangan labelnya yang sudah ada logo halalnya. Kan kadang ada pelaku usaha yang logo halalnya tuh bohong-bohongan gitu ya, asal halal aja bikinan sendiri. Karena kan tuh harus ada nomornya berapa kan dari MUI atau Kemenaknya begitu. Oke. Nah, untuk Bapak, nah kalau misalnya kira-kira bagaimana sih Pak cara masyarakat mengecek kehalalan suatu produk gitu? Karena tadi juga dikatakan banyak nih yang masih dikatakan masih bodong ya, halal-halalnya itu masih bohong gitu Pak. Bagaimana meyakinkan kalau suatu produk itu betul-betul halal seperti itu? Sebetulnya untuk mengecek halal itu sudah disiapkan perangkatnya. Kita bisa masuk ke situs daripada MUI, yaitu ke situs halal.mui.org. Di situ nanti kita bisa pilih nama produk apa, nama produsennya siapa, nomor sertifikat halalnya apa di kolom pertama. Nanti dicari aja gitu. Jadi bisa gitu ya, bisa dilacak juga di situ dilacak, ya Pak ya. Bisa. Oke, hampir sama juga sama kayak Lokapom juga ya. Kalau misalnya izin edar ini sudah diterbitkan atau belum seperti itu. Luar biasa. Nah pemirsa, setelah yang satu ini juga kita akan membahas seputar informasi lainnya yang pastinya sangat menarik dan akan sangat sayang apabila pemirsa lewatkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Semangat Pagi. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam acara Semangat Pagi. Semangat. Luar biasa, Bapak semangat Pak? Semangat. Masih semangat, Mbak Alma juga masih semangat rupanya ya. Nah, tadi kan kita udah mencari tahu mengenai bukan izin edar sih, jatuhnya lebih ke produk ini dikatakan halal gitu ya, menurut dari BPJPH ataupun Kemenak juga nih. Nah kalau misalnya dari BPOM sendiri, cara kita untuk mengecek izin edar gitu loh Mbak, apakah ada cara-caranya? Ya ada ya, jadi Badan POM itu merilis aplikasi dan website cek BPOM namanya. Itu tinggal memasukkan nama produk atau nama produsen atau nomor registrasi yang ada di kemasan. Nah, baru-baru ini juga Badan POM itu merilis aplikasi BPOM Mobile. Nah, kalau ini sudah lebih lebih dikembangkan aplikasinya. Jadi bisa scan QR code yang ada di kemasannya. Jadi nanti mungkin Bapak dan Mbak bisa lihat di kemasan makanan atau obat gitu ada barcode. Itu kalau di-scan menggunakan aplikasi BPOM Mobile yang tentunya di download terlebih dahulu di smartphone-nya, itu nanti setelah di-scan detail produk itu akan keluar. Jadi tidak usah repot-repot input nama, nomor segala macam begitu. Wah, luar biasa. Jadi sudah sangat mempermudah kami ya. Jadi jangan ketakutan lagi gitu ya, Mbak ya. Oke, Mbak, saya juga nih pernah mendengar isu dulu sempat baca berita juga nih mengenai kerupuk kulit yang terbuat dari
kulit babi mungkin ya Mbak ya, bahan-bahan babi, dan itu katanya di sananya itu terdapat label halalnya juga gitu loh Mbak. Apakah itu benar? Kan biasanya dari Lokapom nih, Bepom juga nih yang biasanya mengusut kasus seperti itu. Iya, jadi dari Badan POM itu sudah mengeluarkan klarifikasi ya atas isu yang beredar. Nah, untuk isu mengenai kerupuk kulit babi ini, jadi dilakukan penelusuran terlebih dahulu dengan Dinas Kesehatan setempat. Ternyata setelah dilakukan penelusuran, untuk di kemasannya itu untuk aslinya tidak ada logo halalnya. Jadi itu hanya mungkin editan foto yang disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi sebenarnya tidak ada gitu Mbak. Tidak ada memang, tapi ketika ditanya si pelakunya ini memang mereka tidak memberikan label itu, tidak ya. Berarti memang tapi kalau misalnya seperti itu nih, ada misalnya ingin pelaku usaha UMKM ini ingin mengajukan ataupun ingin memiliki label halal pada produknya. Adakah cara-caranya gitu Pak yang bisa kita tempuh gitu untuk mendapatkan label itu? Jadi undang-undang dan di PP itu sudah dijelaskan bahwa prosedur untuk pengajuan sertifikat halal itu yang pertama si produk itu mengajukan permohonan untuk diberikan sertifikat halal. Nah, permohonan itu karena yang ada sekarang itu baru di pusat BPJPH. Nah, untuk di wilayah dan di daerah-daerah itu yang ada gugus tugas atau satuan tugas halal. Maka mengajukannya nanti kalau untuk daerah Kota Tasik bisa ke satuan tugas halal yang ada di Kota Tasik, dalam ini di Kementerian Agama Kota Tasikmalaya gitu. Bisa mengajukan ke sana dengan beberapa persyaratan-persyaratan. Nanti dari sana itu akan kami verifikasi persyaratan itu dan dikirim ke wilayah, ke Kanwil. Nanti dari Kanwil yang meneruskan ke BPJPH. Seperti itu prosesnya. Nah, setelah di BPJPH, nanti BPJPH mempelajari permohonan itu dan akan menunjuk LPH mana nih yang akan memeriksa ini semua. Lembaga pemeriksa halalnya. Itu kan kaitannya dengan LPPOM nanti kan. BPPOM. Nah, setelah diperiksa, maka nanti hasil dari pemeriksaan LPH atau LPPOM itu dikembalikan lagi ke BPJPH hasilnya. Dan dari BPJPH hasil dari pemeriksaan itu nanti akan diberikan ke MUI untuk diberikan fatwa halalnya. Itu jadi dibahas oleh MUI. Ketika sudah turun fatwa halalnya dan itu dinyatakan halal, maka fatwa itu diberikan lagi ke BPJPH. Nah, setelah itu barulah turun keluar sertifikat halal. Sangat panjang sekali ya Pak ya. Sangat panjang. Melibatkan banyak pihak juga gitu Melibatkan banyak pihak juga, dan ini adalah bukti kehati-hatian negara. Untuk menentukan hal itu tidak mudah. Betul. Harus melibatkan semua pihak. Oke, luar biasa. Nah, kalau misalnya tadi kan pengecekan juga ya Pak ya, ada pengecekan juga. Terus kalau misalnya dari LPPOM sendiri nih Mbak, dari Lokapom. Nah, kalau misalnya dari Lokapom itu mengecek gitu ya, makanan itu bisa dikatakan nggak? Oh, ini halal juga nih makanan yang bahan-bahan yang berbahan halal itu yang seperti apa gitu loh Mbak? Ya, jadi untuk di Badan POM itu ada peraturannya untuk pelabelan pangan. Untuk pangan yang mengandung babi misalnya itu ada ketentuannya, harus mencantumkan kata-kata mengandung babi. Itu pun harus diberi kotak merah dan fontnya merah juga, dan ada gambar babinya supaya jelas begitu ya kan. Kalau merah lebih terlihat mencolok juga gitu ya Mbak ya. Lalu di komposisinya misal ada bumbu masak yang mengandung arak, itu juga tentunya harus dicantumkan si arak itu berapa persen gitu. Oke, jadi kalau misalnya saya simpulkan juga gini Pak, jadi dari beberapa pengujian juga, nanti terakhir juga dari Lokapom ya, dari LPH POM tersendiri, nanti baru dibalikan lagi apakah ini sudah betul jelas semuanya, baik produknya, bahan-bahannya seperti itu ya Pak ya, baru bisa dikatakan ini. Karena kan untuk mengetahui suatu produk itu mengandung bahan yang tidak halal, kaitan dengan hukum halal itu kan itu kewenangannya MUI yang dia yang punya kapasitas untuk itu. Tapi ketika berbicara bahannya apa itu kan LPPOM yang punya kapasitasnya. Dari bahan-bahan itu nanti akan difatwakan oleh MUI. Setelah fatwa keluar berdasarkan bahan dari LPPOM itu, maka akan muncullah halal dan tidaknya dari produk itu. Oke. Mungkin seperti itu mungkin ya Mbak Alma ya. Kalau misalnya dari pengalaman Mbak Alma nih,
yang biasa-biasa teman atau enggak dari pemirsa di rumah juga mungkin ada yang sudah beberapa ya Mbak yang sudah mengajukan untuk produk UMKM-nya ini dimiliki izin edar BPOM. Nah itu teman-teman biasanya itu mereka memang sudah memiliki sertifikat halalnya atau bagaimana nih biasanya? Apakah belum atau itu tuh memang itu pengajuannya gitu, syarat pengajuannya untuk mendapatkan sertifikat halal? Sebagian ada yang sudah, jadi kan beberapa pelaku usaha ada yang sebelumnya PIRT tapi ingin dinaikkan menjadi MD. Nah mungkin mereka sudah sempat mengurus halal pada saat pendaftaran PIRT, tapi biasanya kalau yang baru merintis itu belum didaftarkan halal biasanya. Jadi nah tapi untuk kami sendiri sih untuk izin edar itu tidak mewajibkan untuk sudah ada sertifikat halal begitu, karena sih yang penting untuk sertifikat halal itu pada saat pendaftaran itu pun ya tidak diwajibkan untuk mengupload, karena kan kalau Badan POM tidak semua produk yang didaftarkan itu halal kan, karena kan ada minuman beralkohol, ada yang pakai yang mengandung babi, lebih ke umumnya gitu ya. Jadi lebih ke umum, kalau di menu yang di aplikasi pendaftar sih tidak dikasih bintang gitu, tidak wajib gitu untuk yang halal itu. Oke, sangat menarik. Nah pemirsa, kita juga masih akan membahas mengenai tema yang satu ini, tapi jangan kemana-mana, tetap terus saksikan Semangat Pagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam acara Semangat Pagi. Semangat. Luar biasa ya. Masih semangat ya Pak, Mbak Alma masih semangat? Oke. Pak, kan mungkin dari BPJPH juga tidak semerta-merta memberikan label ini halal atau haram, karena lihat dari kandungannya juga nih Pak. Terus misalnya kalau misalnya kita ngotot nih makan makanan haram gitu, memang apa sih dampaknya juga untuk kita gitu loh Pak dalam tubuh kita ini tentunya? Ya, sebetulnya perintah untuk makan, minum, berobat, kosmetik yang halal itu secara hakikatnya perintah dari agama, perintah dari Allah dan Rasulnya. Nah, ketika Allah memerintahkan suatu hal, pasti di situ akan ada hikmahnya. Yakinlah, ketika Allah dan Rasulnya melarang suatu hal, pasti di situ ada madaratnya, pasti dan itu. Dan negara, kewajiban negara adalah melindungi hak beragama itu sendiri dan hak untuk menjalankan aturan-aturan daripada agama itu. Dan kenapa agama membuat sebuah aturan? Maka maqasidus syari artinya tujuan daripada aturan itu diantaranya hifdun nafsi, untuk melindungi jiwa. Makanya ketika kita memakan makanan yang haram, maka sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, idza dakhalal halal kharajal halal. Wa idza dakhalal haramu kharajal haramu. Ketika yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai ada sesuatu yang halal, maka akan melahirkan kebaikan yang halal. Tapi sebaliknya ketika yang kita makan, minum, pakai adalah yang sesuatu yang haram, maka akan mengeluarkan keburukan. Makanya sebetulnya ketika terjadi taruhlah kenakalan remaja atau akhlak moral yang rusak, itu bisa dikaitkan dengan masalah makanan juga itu sebetulnya. Kalau lebih luas lagi, karena memang kata baginda Rasul seperti itu. Jadi sebuah negara akan sulit untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak yang baik ketika asupan makanannya, minumannya pun tidak diperhatikan. Makanya di situ negara harus dan wajib hadir, karena apalagi di kita mayoritas kan umat Islam. Betul. Jadi semuanya juga ada berkaitannya ya Pak ya. Sangat berkaitan. Boleh Pak dikasih contohnya mungkin satu, misalnya kita mengkonsumsi apa dan memang itu sudah terbukti gitu, malah memperburuk kesehatan kita gitu. Ya jelas minuman keras sudah jelas kan. Minuman keras sudah jelas. Betul. Minuman keras itu kan bisa membakar. Terus kenapa babi diharamkan? Karena kan di situ kata orang medis kan ada cacing pita yang tidak bisa mati dengan dimasak berapa panas derajat pun. Itu kan seperti itu. Kenapa diharamkan dia? Itu yang jelas itu. Kita sudah kalau sudah urusan agama itu sudah dogmatis ya, artinya seperti itu. Mau kita ketemu hikmahnya atau seperti, tapi yang jelas di situ ada hikmahnya. Cuma masalahnya mungkin kita belum menemukan saja. Tapi kan pada akhirnya kesini kan medis juga kan harinya menemukan hal itu. Betul. Ada keterikatan ya Pak ya sama ajaran-ajaran kita gitu ya Pak ya. Kita yakin kan tidak mungkin Allah dan Rasulnya membuat aturan untuk membahayakan umatnya, hambanya enggak. Betul.
Oke, nah itu luar biasa juga penjelasannya Pak. Kalau misalnya itu kan dari segi halalnya Pak ya, dan itu pasti ada dampak kebaikan juga untuk kesehatan kita. Nah kalau misalnya dari BPOM sendiri Mbak Alma, makanan-makanan ini apakah sama gitu, makanan-makanan yang terindikasi baik juga ini? Apakah sehat juga nih? Ada sehatnya, misalnya ada beberapa produk-produk tertentu memang lulus uji Lokapom juga. Ini karena ini sehat juga untuk tubuh kita atau tidak ada dampak apapun untuk tubuh kita seperti itu. Ya, jadi kalau dari Badan POM sih lebih mengkaji itu ya keamanannya. Jadi apakah lulus cemaran mikroba, cemaran kimia, cemaran logam berat, karena kan itu ambang batas itu sudah ditetapkan di peraturan. Gitu. Jadi kalau selama makanan tersebut batas cemaran mikroba atau kimia dan logam berat itu di atas ambang batas yang diperbolehkan, itu sudah pasti tidak akan diloloskan. Tapi kalau misalnya masih di bawah itu ya masih bisa diloloskan gitu. Jadi lebih jatuh ke lingkungan hidupnya ya Pak ya? Iya betul. Jadi makanya kami tuh selalu menghimbau untuk menjaga sanitasi dan higien di sarana produksinya. Karena kan apalagi kan mikroba itu betul. Kotor kan ya, dan tidak kasat mata begitu. Mungkin ya di luar terlihat bersih gitu tapi kan setelah diuji ternyata di atas ambang batas begitu mikroba itu. Dan kalau itu kan berarti kan masih tidak aman dan tentunya tidak sehat ya untuk dikonsumsi. Oke, luar biasa. Nah, kalau misalnya ngobrolin itu juga nih Pak, kan tadi mungkin kita patoknya ke obat sama makanan ya. Kalau misalnya kosmetik juga nih, kosmetik dikategorikan halal, bagaimana nih Pak cara dapatnya itu? Apakah memang dibikin dari bahan-bahan yang halal juga? Bahan-bahan yang halal. Nanti kita juga kan BPJPH itu kan yang mengajukan sertifikat halal itu kan makanan, minuman, obat, kosmetik, dan semua itu kan nanti yang memeriksanya dari LPH itu, lembaga pemeriksa halal itu nanti yang mungkin orang-orang yang paham tentang itu ya, dari bahan-bahan yang harus dari bahan-bahan yang halal juga. Semuanya. Kalau misalnya dari Lokapom sendiri, misalnya bahan-bahan yang biasa ditemukan dari kosmetik ini bahan apa sih Mbak yang terbuat dari hewan, misalnya dari produk-produk yang bisa dikatakan ini tuh ada juga nih berkaitannya sama agama seperti itu. Ada nggak sih Mbak bahan apa itu? Ya mungkin kalau yang diperbolehkan ya tentunya ya biasanya itu kan gelatin gitu. Tapi ya kalau gelatin juga kalau untuk yang halal mungkin harus dari sapi begitu. Betul. Kalau misalnya dari babi begitu kan, terutama kan produk impor mungkin ya kan. Kalau misalnya lokal sih biasanya sudah halal bahan itu. Tapi kan kalau impor ya agak sulit ya Pak untuk yang untuk mengindikasikan itu dari bahan apa seperti itu ya Mbak ya. Gitu. Nah, tapi biasanya kalau misalnya dari berbahan gelatin ya, bukan dari sumbernya, entah itu mau dari tulang apapun itu ya Mbak ya. Tapi ini memberikan efek nggak sih Mbak untuk kesehatan kalau misalnya memakai itu gitu loh? Ada dampak buruknya nggak sih Pak? Sebenarnya kalau Badan POM itu mengkaji itu dari bahan berbahaya pada kosmetiknya seperti merkuri contohnya, gitu, dan bahan-bahan kimia lainnya itu ya selama kosmetik tersebut tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang dilarang begitu ya di peraturan Badan POM. Nah oleh Badan POM tersebut diloloskan begitu produknya, terlepas dari bahan bakunya itu haram atau halal begitu, dan gelatin sapi atau babi ya selama kosmetiknya itu tidak mengandung bahan kimia berbahaya itu oleh Badan POM diloloskan dan diberikan izin edar. Luar biasa. Mungkin ini yang terakhir nih Pak, ada yang ingin disampaikan nggak ke pemirsa di rumah nih? Boleh silakan ini. Ya, terima kasih pemirsa Radar TV yang kami banggakan. Ini pesan dari kami kepada semua produsen-produsen yang membuat makanan, minuman ataupun obat-obatan, ya tempuhlah untuk memperoleh sertifikat halal ini. Karena itu pun untuk kebaikan kita semua, artinya kebaikan produsen dan kebaikan juga untuk konsumen. Karena insya Allah ketika kita dilabelkan di situ ada label halal, maka bagi muslim yang betul-betul kafah, artinya muslim yang betul-betul mau melaksanakan nilai-nilai keislamannya, dia akan berpikir bahwa makan memang harus yang halal. Dan untuk tahu sebuah itu halal ataupun tidak halal, maka dengan melihat label itu. Dan kita sebagai produsen jangan main-main dengan label tersebut. Misalkan seperti ada kasus nempelin label, pemalsuan itu nggak bisa itu. Dan itu ada kasus hukumannya nggak Pak sih Pak?
itu mungkin harus dikaji dari tindakan pidana itu kan penipuan juga, tindakan penipuan itu konsumen, penipuan konsumen. Tapi yang kita ada yang lebih lagi daripada itu, pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Betul. Itu ketika kita memberikan sesuatu yang haram kepada yang dimakan, maka yang berdosanya itu kita yang membuat dosanya. Makanya negara dalam hal ini sudah betul-betul hadir. Negara sudah hadir untuk menjamin untuk umat Islam dalam kehalalan ini dengan adanya BPJPH yang di dalamnya itu ada MUI yang punya kapasitas dalam masalah agama, juga ada LPPOM yang punya kapasitas di dalam iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tinggal tempuh sajalah. Adapun mungkin kalau sekarang merasa agak ribet ya, untuk proses yang sekarang mungkin seperti itu, tapi tujuannya itu kan untuk kebaikan semuanya. Tempuh saja. Insya Allah ini untuk kemaslahatan dan juga kebarokahan. Mungkin dengan cara itu nanti perusahaan itu akan lebih barokah gitu, lebih berkembang. Tadi sesuai dengan moto kan halal produkku tenang hidup. Ya betul itu. Betul. Nah, karena ketenangan itu harus ditempuh dengan cara yang benar, diantaranya sebuah produksi itu ya dengan yang halal itu. Oke, luar biasa. Jadi lebih bijak lagi ya Pak ya untuk memilih produk-produk itu ya Pak ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari Mbak Alma sendiri nih, Mbak Alma ada yang ingin disampaikan nggak kepada masyarakat di rumah? Ya, jadi teruntuk Bapak Ibu, utamanya pelaku usaha mungkin ya. Jadi kan produk itu harus halal thayyiban begitu. Nah, mungkin kalau misalnya sudah keluar halalnya atau misalnya bahan baku dan peralatannya sudah halal, tentunya juga harus diolah dengan prosedur yang sehat begitu ya. Mulai dari penjagaan sanitasi higien begitu, dan juga menjaga agar karyawan atau peralatan yang untuk mengolah pangan itu tetap bersih begitu. Jadi selain halal juga harus bersih dan sehat begitu, karena kan untuk keamanan konsumen juga gitu. Nah, untuk selain pengajuan sertifikat halal juga terutama untuk produk-produk yang wajib BPOM tentunya ya sebisa mungkin diajukan izin edarnya, karena kan untuk mendapat kepercayaan konsumen. Karena tentunya konsumen lebih tenang gitu kalau sudah ada izin edar BPOM dan juga sudah ada label halalnya seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, pemirsa, informasi tersebut menjadi akhir dari perjumpaan kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Cecep dan Mbak Alma juga. Terima kasih sudah memberikan informasi yang luar biasa. Nah, juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah karena sudah menyaksikan Semangat Pagi, dan jangan lupa untuk selalu saksikan Semangat Pagi setiap hari Senin sampai Jumat, tentunya jam 9 pagi hanya di Radar TV. Akhir kata, saya Karisma Soraya pamit undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah selama penyiaran tadi. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.